Halo, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai perkembangan sosial anak oleh kelompok 1. Pengertian dari perkembangan. Perkembangan atau development adalah bertambahnya kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil dari proses pematangan. Perkembangan sosial Perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Perkembangan sosial anak sangat dipengaruhi oleh proses perlakuan atau bimbingan orang tua terhadap anak dalam berbagai aspek kehidupan sosial atau norma-norma kehidupan bermasyarakat, serta mendorong dan memberikan contoh kepada anaknya bagaimana menerapkan norma-norma ini dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan sosial, penyesuaian diri terhadap norma-norma yang didasari atas dasar peran dan dorongan hasil dari proses kematangan fisik maupun pembentukan fungsi organ jasmani dan rohani. Indikator tingkat pencapaian perkembangan sosial anak usia 5-6 tahun. Yang pertama, bermain dengan teman sebaya. Yang kedua, mengetahui perasaan temannya dan merespon secara wajar. Yang ketiga, berbagi dengan orang lain. Yang keempat, menghargai hak atau pendapat orang lain. Yang kelima, menggunakan cara yang diterima secara sosial dalam menyelesaikan masalah. Yang keenam, bersikap kooperatif dengan temannya. Yang ketujuh, menunjukkan sikap toleran. Yang kedelapan, mengekspresikan emosi dengan sesuai kondisi. Yang kesembilan, mengenal tata krama dan sopan santun sesuai dengan nilai sosial budaya setempat. Selanjutnya, cara mengembangkan perkembangan sosial anak diantaranya. Yang pertama, bermain dengan teman sebaya. Yang kedua, bersikap kooperatif dengan teman. Tahap perkembangan sosial anak. Tahap perkembangan sosial anak dibagi menjadi 5, yaitu masa kanak-kanak awal 0-3 tahun subjektif, masa di mana anak belajar mengenal dirinya maupun orang lain, belajar berbagai macam gerak olah tubuh, pengenalan terhadap lingkungan, contoh merangkak, belajar berdiri dan memperhatikan orang lain. Yang kedua, masa krisis atau 3-4 tahun, masa tingkat sosialisasi anak, proses kepekaan diri terhadap teman, keluarga, ataupun lingkungan sekitar. Yang ketiga, masa kanak-kanakan akhir 4-6 tahun subjektif menuju objektif. Pada masa ini, proses perkembangan sosial mulai terlihat dari segi perilaku, didasar dari bimbingan orang tua sejak awal. Tanda-tanda perkembangan dari tahap ini adalah anak mulai memahami akan aturan-aturan yang ada di keluarga lingkungan sekolahnya. Anak mulai mampu membedakan baik dan buruknya dirinya. Anak mulai bisa memahami hak dan kepentingan orang lain. Anak mulai bermain dan berkomunikasi dengan orang sekitarnya dan teman-teman sebayanya.
Yang keempat, masa anak sekolah 6-12 tahun. Objektif masa ini adalah periode di mana anak mulai bisa bertanggung jawab pada diri sendiri dan mulai menghargai keputusan orang lain. Yang kelima, masa kritis 12-13 tahun. Prepuber. Anak mulai berkembang memahami orang lain secara individu menyangkut pada sifat-sifat pribadi, minat, nilai, atau perasaan sehingga mendorong anak bersosialisasi lebih akrab dengan teman sebaya atau lingkungan masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial anak usia dini. Faktor yang dapat mengganggu proses sosialisasi anak TK Suetarno dalam Kairani 2013, halaman 129-130 berpendapat bahwa ada faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial anak. Yang pertama, faktor lingkungan. Keluarga. Keluarga merupakan kelompok sosial pertama dalam kehidupan sosial anak. Yang kedua, faktor dari luar rumah. Pengalaman sosial awal di luar rumah melengkapi pengalaman di dalam rumah dan merupakan penentu penting dari perilaku terhadap sosial anak. Faktor penghambat perkembangan sosial anak prasekolah. Yang pertama, tingkah laku agresif. Biasanya mulai tampak sejak usia 2 tahun, tetapi sampai usia 4 tahun tingkah laku masih sering muncul. Terlihat dari segi anak TK yang saling menyerang secara fisik, misalnya mendorong, memukul. Yang kedua, daya suai. Kurangnya biasanya disebabkan cakrawala sosial anak yang relatif masih kurang. Yang ketiga, pemalu. Rasa malunya biasanya sudah terlihat sejak anak sudah mengenal orang-orang di sekitarnya. Yang keempat, anak manja. Memanjakan anak adalah suatu sikap orang tua yang selalu mengalah pada anaknya, membatalkan perintah atau larangan hanya karena anak menjerit, menentang, dan membantah. Yang kelima, perilaku berkuasa. Perilaku berkuasa ini muncul sekitar 3 tahun dan semakin meningkat dengan bertambahnya kesempatan. Yang keenam, perilaku merusak. Ledakan amarah yang dilakukan sering ditindakkan dari merusak benda-benda di sekitarnya. Sekian, terima kasih buat penjelasan video tersebut atau video ini.